teman-teman, oke di sini kita akan membahas salah satu proyek desain kami, yaitu merenovasi sebuah bangunan ibadah. Di sini kita bisa lihat sama-sama foto atau kondisi existing dari bangunan sebelum direnovasi. Terlihat dari sudut depan, dari sudut samping maupun dari belakang. Kita bisa lihat bersama tampak bangunannya masih kondisi awal sebelum renovasi. Yang di depan itu ada tower untuk speaker musolanya ya. Dari hasil survei di lapangan kita mendapatkan ukuran yaitu sebagai berikut. Berdasarkan hasil desain dari tim kami didapatkan denah rencana ataupun layout ruangan yang nantinya akan menjadi acuan untuk proses pembangunan. Untuk memperjelas ruangan kita bisa lihat di sebelah kanan nampak keterangan luasan maupun kapasitas dari orang atau jamaah dari musola tersebut. Oke, berikut gambar desain rencana dari musola yang akan kita renovasi. Tampak dari depan kita menggunakan kombinasi ornamen kaca tempel maupun roster terawang. Dari samping pun sama. Oke, di sini akan kami jelaskan tampak depan dari rencana renovasi musola. Pada bagian depan pintu masuk kita menggunakan aksen plester ciprat atau kamprot halus dengan kombinasi warna hitam putih untuk mempertegas bahwa pintu masuk itu berada di tengah dari bangunan. Kemudian di sebelah kiri ada satu pintu masuk kecil atau pintu keluar, sama aja lah ya, pintu masuk dan pintu keluar. Begitupun di sebelah samping kirinya digunakan untuk akses keluar masuk. Untuk di sebelah kanan atau yang berbatasan dengan jalan raya dan juga saluran kita gunakan ruang tersebut untuk tempat wudhu maupun toilet dengan kapasitas keran air 3 unit dan juga toilet menggunakan ember untuk meminimalisir perawatan. Untuk bagian pintu kita menggunakan material yang sederhana yaitu dari besi hulu sebagai kusennya dan juga plat besi dengan rangka hulu juga sebagai pintu atau daun pintunya. Kita menggunakan bata terawang atau bata expose yang kita susun sedemikian rupa pada bagian samping dan juga kita menggunakan roster terawang di bagian samping juga atau lebih tepatnya pada bagian tempat wudhu. Untuk bagian toilet kita menggunakan glass block untuk memaksimalkan pencahayaan. Kenapa kita menggunakan bata terawang atau lebih banyak roster? Tujuannya adalah untuk melancarkan sirkulasi udara agar bangunan tidak lembab. Pada bagian serambi kita juga banyak menggunakan aksen terawang, roster terawang yang kita finishing menggunakan cat eksterior. Bagian lantai kita menggunakan penutup lantai granit dengan motif marble dengan dominan warna putih. Begitupun pada bangunan kita lebih banyak menggunakan warna-warna alami yaitu putih, hitam, coklat atau warna bata terakota, juga warna biru. Pada bagian serambi bisa kita lihat untuk bagian atas kita tidak menggunakan roster terawang, kita hanya menggunakan pasangan dinding bata yang kita finishing dengan roster tempel alias mati dan tidak ada sirkulasi. Pada bagian leheran atap kita menggunakan kombinasi kaca yang pada bagian atasnya kita kasih lubang yang tujuannya untuk melancarkan sirkulasi udara panas agar bangunan atau ruang dalam dari bangunan tersebut tidak panas dan lebih terasa sejuk. Pada bagian mihrab atau tempat imam kita menggunakan kipas angin sebagai ornamen yang fungsional untuk mendinginkan ruangan dari musola tersebut. Kita tambahkan aksen pada bagian mihrab dengan material PVC yang kita pasangkan pada bagian dinding serta langit-langitnya, dan juga kita menggunakan material PVC warna hitam sebagai backdrop dari mihrab tersebut. Tak lupa kita tambahkan ornamen kaligrafi agar kesan musola atau tempat ibadah lebih kuat. Untuk bagian menara dari kondisi sebelumnya yang merupakan bangunan tower di bagian depan, kita sengaja hilangkan tower tersebut agar halaman dari musola ini tampak lebih luas. Untuk penempatan speaker dari musola kita buatkan menara yang kita desain dengan posisi speaker 2 buah atas dan bawah yang kita bisa atur arah dari speaker tersebut yang kita tutup dengan kisi-kisi dari bahan besi sebagai akses maintenance atau perawatan dari speaker tersebut. Kita tambahkan ornamen kaligrafi full pada sebagian dinding dari atas sampai bawah sebagai aksen untuk memperkuat aksen dari bangunan ibadah atau musola. Untuk tower air kita tempatkan di atas mihrab ataupun lebih tepatnya pada bagian atas toilet maupun tempat wudhu yang kita turunkan elevasi dak betonnya ataupun atap betonnya untuk menutupi atau
memasukkan posisi dari tandon air bersih tersebut. Perbedaan elevasi dari dak beton ataupun dak atap, kita tambahkan glass block untuk memaksimalkan pencahayaan pada bagian tempat wudhu di bawahnya. Berikut kira-kira detail dari desain perencanaan renovasi musola ini.